Untuk mencuri uang tunai senilai 1 miliar dolar dari pesawat, mereka bersembunyi di bagian bawah pesawat selama sehari semalam. Setelah pesawat lepas landas, mereka membuka baut lantai satu persatu, lalu melepas panel lantai dan perlahan merayap keluar dari ruang kargo. Melihat 10 ton uang tunai itu, keduanya sangat bersemangat. Namun, mereka tidak berencana menyimpannya untuk diri sendiri. Sebaliknya, mereka membuka pintu kargo, memotong tali pengikat uang, dan membiarkan uang itu meluncur turun dari rel lalu jatuh keluar pesawat. Saat kedua pilot di kokpit menyadari ada yang salah, para perampok sudah memindahkan semua uang. Bahkan sebelum kabur, mereka sempat mengacungkan jari tengah ke arah kokpit, lalu bergegas ke ekor pesawat dan melompat tanpa ragu. Setelah itu, keduanya membuat keputusan gila. Mereka menyesuaikan posisi menyelam dan terbang menuju uang dengan kecepatan penuh. Akhirnya, masing-masing berhasil meraih satu bundel uang, lalu mengeluarkan pisau dan memotong jaring yang mengikat uang. Dengan dorongan angin, miliaran dolar itu langsung berhamburan. Lembaran 100 dolar jatuh seperti hujan, melayang tak terkendali di udara. Penduduk daerah kumuh melihat hujan uang itu dan mengira itu hadiah dari Tuhan, lalu dengan gembira memungutnya. Sementara itu, kedua perampok menggunakan hujan uang sebagai penyamaran dan mendarat langsung di dalam Gua Swallows sedalam 1.400 kaki di Meksiko. Saat polisi menemukan lokasi itu, mereka sudah lenyap tanpa jejak. Namun, aksi ala Robin Hood mereka tidak berhenti. Kali ini, mereka bahkan lebih nekat. Mereka mengendarai motor langsung ke pabrik pengolahan perhiasan di lantai 100, mencuri berlian senilai 2 miliar dolar, lalu menabrak jendela, membuka parasut, dan sekali lagi lolos dari polisi. Akhirnya, mereka menebarkan berlian itu dari udara, membuat hujan berlian di atas daerah kumuh. Melihat dua kasus ini, petugas John curiga para kriminal itu adalah atlet ekstrim profesional. Mereka sedang mencoba menyelesaikan Ozaki 8, serangkaian tantangan dengan tingkat kesulitan luar biasa. Untuk menghormati alam, seorang pria bernama Ono Ozaki menciptakan tantangan ini. Ia sendiri tewas saat menjalani tantangan ketiga, namun para perampok ini tampak lebih terampil. Berdasarkan urutan 8 tantangan, mereka sudah menyelesaikan 4. John yakin mereka akan mencoba tantangan kelima, Life of Water, yaitu selancar ekstrim. Menurut ahli cuaca, dalam 2 hari akan terjadi gelombang pasang sekali dalam 10 tahun di pantai barat Prancis, yang bisa menciptakan ombak setinggi 200 kaki. Tempat yang sempurna untuk tantangan kelima. Untuk membuktikan teorinya, John menyamar dan tiba di laut itu. Benar saja, banyak peselancar berkumpul di sana. Saat ombak raksasa perlahan mendekat, orang-orang kembali ke kapal mereka, tapi satu orang justru melaju cepat menuju ombak raksasa. John menduga orang itu mungkin salah satu perampok, jadi ia naik papan selancar dan mengikuti di belakang dengan bantuan jet ski. Tak lama kemudian, keduanya menerjang ombak raksasa bersama. Awalnya, John masih bisa mengikuti kecepatan sang perampok dalam proses menangkap ombak. Ia tidak tertinggal, namun perlahan, stamina John mulai menurun drastis. Pada akhirnya, ia tidak mampu mengejar lagi dan tersapu ombak raksasa. Air laut menghantamnya hingga tak sadarkan diri, lalu ia tenggelam ke dasar laut.